Jesus, look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Turn your eyes to the hillside where justice and mercy embrace. There the Son of God gave his life for us, and our measureless debt was erased. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our pride. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the moon and see Christ the Lion awake. What a glorious dawn! Fear of death is gone, for we carry his life in our veins. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our pride. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the heavens. Our King will return for his own. Every knee will bow, every tongue will shout, all glory to Jesus alone. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our pride. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our pride. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Have tasted and seen, yet questioned it all, still you remain. Chased empty dreams, ran from your call, and turned back again. Let
treasure on earth that amounts to your love, and I know even if everything I know is taken away, I won't lose hope. I'll cling to the one who won't let go. Just give me Jesus, give me Jesus.
Salam Bapak Ibu semua, kita akan memulai firman Tuhan hari ini dan masih di bawah tema seri perumpamaan Tuhan Yesus. Hari ini tanggal 2 Oktober 2022 saya akan membawakan firman Tuhan secara khusus tentang perumpamaan Tuhan Yesus tentang pohon ara yang tidak berbuah yang diambil dari Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur bahwa kami sampai kepada seri yang berikut tentang perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Kami berdoa supaya kebenaran ini sungguh membawa kami kepada satu titik lagi, titik pertobatan, titik perubahan hidup yang membawa kami kepada kesiapan untuk menyambut kedatangan-Mu kembali. Hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini yang sudah memberkati hamba dapat memberkati semua Bapak Ibu tanpa terkecuali. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan bacakan Lukas pasal 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9, tapi di ayat-ayat lain akan saya baca ketika firman Tuhan disampaikan. Saya baca lebih dahulu ayat 6 untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Bapak Ibu, saya punya satu cerita. Bapak Ibu coba tebak kisah ini menurut Bapak Ibu fakta atau fiksi. Ada sebuah helikopter yang terbang menuju ke shuttle, tapi tiba-tiba dalam perjalanannya helikopter ini mengalami gangguan teknis. Karena apa? Kerusakan listrik atau blackout yang melumpuhkan semua peralatan navigasi dan komunikasi pesawat. Lalu bukan itu saja, bukan hanya blackout saja, tapi kabut tebal yang sangat ekstrim membuat sang pilot ini tidak dapat menentukan arah mana dia harus menuju untuk sampai ke airport, sampai ke bandara. Yang bisa dia lihat hanyalah sebuah gedung tinggi di dekatnya. Karena itu dia mendekat ke sana dan dia menulis tanda besar yang tulisannya seperti ini. Di mana aku? Dengan cepat Bapak Ibu, orang-orang yang berada di gedung di depannya itu menulis tanda besar mereka dengan bunyi, Anda berada di helikopter. Pilot itu kemudian tersenyum dan dalam beberapa menit dia berhasil mendarat dengan selamat di bandara di airport. Dan waktu dia mendarat, co-pilotnya itu bertanya kepada dia, bagaimana kamu bisa tahu dengan tepat arah bandara dan mendarat dengan aman? Sang pilot ini berkata, saya tahu itu pasti adalah gedung Microsoft. Bapak Ibu bisa lihat gambarnya. Karena staf dari perusahaan komputer itu selalu melakukan hal tersebut. Mereka selalu memberikan jawaban teknis, tapi mereka tidak pernah memberikan jawaban praktis yang bisa menolong saya. Jawaban mereka tidak berguna. Bapak Ibu, kisah ini memang kisah, kalau kita lihat kelihatannya kisah yang sangat menarik bagaimana seorang pilot bisa menghindari bencana. Kisah ini bukan kisah nyata, bukan fakta, tapi kisah fiktif yang ditulis oleh Linda Tozer sebagai bagian dari anekdot lucu di kolom virtual hilarity. Bapak Ibu, apa artinya kira-kira bagian ini untuk kita? Artinya, hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus berbicara perumpamaan tentang sesuatu yang merupakan kesia-siaan. Sesuatu yang tidak berguna dalam hidup. Dan kalau yang tidak berguna itu hanya sifatnya sementara selama kita masih hidup, tidak apa-apa. Tapi sesuatu yang tidak berguna ini akan kita temukan di akhir hidup kita, di penghujung hidup kita, di penghujung ketika Tuhan Yesus datang kembali mengadili kita. Karena itu bagian ini sangat serius dan sangat penting. Sebelum kita lihat bagian dari perumpamaan ini lebih mendalam, izinkan saya untuk kita melihat sedikit konteks mengapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini. Karena tanpa konteks yang tepat, kita akan jatuh kepada analisa firman Tuhan yang salah. Kalau kita baca Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9,
didahului oleh Lukas pasal 13 ayat 1-5 yang berbicara tentang beberapa orang yang datang memberitahukan kepada Tuhan Yesus tentang orang-orang Galilea yang dibunuh oleh para tentara Pilatus. Mereka dibunuh sewaktu mereka sedang mempersembahkan korban di bait Allah. Tapi masalahnya bukan pada ketika mereka dibunuh, tapi darah mereka dicampurkan oleh para serdadu Pilatus ini dengan darah korban yang hendak mereka persembahkan di bait Allah. Bapak Ibu tahu ini kisah yang sangat keji, najis, yang sadis. Bayangkan Bapak Ibu, ketika mereka hendak mempersembahkan korban, mereka dibunuh, darah mereka diambil, dicampur dengan darah korban. Dan ini merupakan sesuatu skandal dalam budaya, dalam tradisi, dalam agama orang Yahudi. Karena ini merupakan sesuatu yang bukan sekedar kriminal, tapi sesuatu yang sangat mengejutkan, sesuatu yang boleh dikatakan di luar batas kemanusiaan. Tidak dapat ditolerir. Bapak Ibu, kita ingat bahwa para imam Yahudi untuk masuk ke dalam tempel, masuk ke dalam bait Allah saja, mereka tidak berani menggunakan sandal. Atau tidak layak untuk menggunakan sepatu karena sandal atau sepatu mereka kebanyakan terbuat dari kulit binatang. Bicara soal kulit binatang berarti ada binatang yang dikorbankan, ada darah yang tercurah. Karena itu najis untuk masuk ke dalam bait Allah. Nah, bagaimana mungkin membayangkan orang-orang yang hendak mempersembahkan korban ini mati dibunuh, darah mereka diambil, dicampur dengan korban sembelihan. Ini sesuatu yang sangat-sangat sadis dan tidak manusiawi. Dan menurut kepercayaan orang Yahudi, orang yang terbunuh secara terkutuk ini adalah orang-orang yang mati sial. Boleh dikatakan mereka kutuk, mereka mendapatkan siksaan Tuhan. Mungkin karena dosa mereka, karena kesalahan mereka sangat berat. Sehingga hukuman untuk mereka boleh dikatakan sangat berat juga, setimpal. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus ditanya, ketika dia diberitahu dan ditanya apa pendapatnya, Tuhan Yesus tidak terseret ke dalam pandangan atau pikiran orang-orang yang sedang penuh dengan kemarahan dan kedengkian. Apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus katakan, sangkamu 18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Dengan jawaban ini Tuhan Yesus menghapus hubungan antara kutukan dan dosa. Bagi Tuhan Yesus kematian dengan cara apapun bukan selalu menjadi tanda, tidak selalu menjadi tanda antara hubungan antara kutukan dan hukuman Allah atas dosa. Itu adalah hal normal, bisa terjadi kepada siapa saja, bisa menimpa siapa saja. Orang berdosa, orang tidak berdosa, orang fasik, bahkan orang benar. Bapak Ibu, apa yang kita belajar dari bagian konteks ini? Yang pasti Tuhan Yesus ingin agar orang-orang ini belajar bahwa jangan mudah untuk menghakimi orang lain. Nasib orang lain. Karena apa? Kita tidak mampu melihat ke dalam kedalaman hati orang tersebut. Kita seringkali mampu untuk melihat selumbar di mata orang lain. Tapi kita tidak mampu untuk melihat balok di mata kita sendiri. Karena itu kita sering jatuh ke dalam penghakiman. Bukan itu saja, bicara soal kematian, cara orang mati bukanlah patokan keselamatan kekal dia, Bapak Ibu. Ada banyak misionaris, tokoh Alkitab, Bapak Gereja Stefanus, Petrus, Polikarpus yang mati dengan cara yang sadis dan mengerikan. Bukan karena mereka hidup dalam dosa, hidup dalam kefasikan. Bukan karena mereka buat kriminal besar, tidak sama sekali. Tapi coba bayangkan, ada banyak orang fasik. Orang yang tidak takut Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan sama sekali, yang mengutuk dan memaki Tuhan. Mereka mati secara baik dan terhormat, walaupun jiwanya menuju kepada api kekekalan. Dari perkataan Tuhan Yesus ini kita menemukan pesan bahwa kematian akan dialami oleh semua orang. Bahwa proses kematian seperti apapun, entah melalui kecelakaan, sesuatu yang sadis, bencana, dan sebagainya, tidak selalu menunjukkan keberdosaan seseorang. Di sini rupanya Yesus mulai menunjukkan bagaimana nantinya dia sendiri akan mati, akan mengalami kematian. Dengan cara apa? Disalib. Salib merupakan hukuman
paling mengerikan, paling boleh dikatakan paling rendah untuk orang pada masa itu. Hanya dilakukan terhadap orang-orang yang melakukan kriminal besar. Sehingga penderitaan dan salib adalah jalan derita yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Tapi bukan karena dosanya, tapi karena dosa kita semua, dosa kita manusia. Sehingga seperti apapun cara seseorang mati tidak perlu dipersoalkan menurut Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus tutup dalam ayat 5, Tuhan Yesus bilang, jikalau kamu tidak bertobat. Inilah inti berita yang Tuhan Yesus sampaikan dalam perumpamaan yang akan kita pelajari hari ini. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada hal yang lebih penting, bukan bagaimana dia mati, tapi bagaimana hatinya ketika dia mengalami kematian. Bertobatkah dia atau tidak? Mari kita lihat perumpamaan tentang pohon ara ini dalam 3 hal. Yang pertama, mari kita lihat apa yang terjadi dengan pohon ara yang tidak berbuah ini. Ayat 6 kita baca tadi. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tapi ia tidak menemukannya. Ayat 7, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus membuka perumpamaan ini dengan mengisahkan tentang sebuah pohon ara yang tumbuh di tengah-tengah kebun anggur. Dan hidup selama kurun waktu 3 tahun, tetapi tidak menghasilkan buah. Hal pertama yang kita lihat tentang pohon ara yang tidak berbuah ini adalah pohon ara ini spesial, Bapak Ibu. Mengapa spesial? Karena pohon ara ini hidup di tengah-tengah kebun anggur. Kebun anggur adalah kebun yang selalu mendapatkan perawatan yang terbaik. Karena dimanapun pohon anggur tumbuh, petani akan merawat pohon anggur dengan teliti, dengan spesial, dengan perawatan terbaik, memberikan pupuk yang terbaik, air yang cukup, memastikan dia mendapat sinar matahari yang cukup, dan sebagainya. Semua perawatan yang luar biasa akan didapatkan oleh pohon anggur, tapi juga oleh pohon ara yang tumbuh di tengah-tengah pohon anggur tersebut. Pohon ara itu istimewa. Sehingga bagaimana mungkin dengan sejumlah perawatan yang spesial, pohon ara ini tidak berbuah. Hal berikut yang kita lihat tentang pohon ara ini adalah pohon ara ini sudah berusia 3 tahun. Untuk sebuah pohon ara menghasilkan buah, jika dia sudah dewasa adalah dalam usia 2 tahun sampai 4 tahun. Dan pohon ara yang ditulis dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini telah berusia 3 tahun. Artinya cukup matang untuk menghasilkan buah dalam kurun waktu 3 tahun. Tapi yang didapati adalah pohon ara ini ternyata mandul, Bapak Ibu. Secara fisik dia sudah dewasa, sudah matang, sudah siap untuk menghasilkan buah. Tapi mengapa? Apa alasannya? Harusnya tidak ada alasan sama sekali untuk tidak menghasilkan buah. Karena dari sisi spesial perawatan dia mendapatkan perawatan yang khusus. Tapi dalam hal usia dia juga sudah cukup matang untuk menghasilkan buah. Kondisi pohon ara yang tidak berbuah ini memang sengaja diangkat oleh Tuhan Yesus untuk menunjukkan kepada 2 kelompok orang. Orang-orang pertama adalah orang-orang Galilea, 18 orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan korban binatang itu. Bukan kepada merekanya, tapi kepada orang-orang yang mengadukan peristiwa ini. Seolah-olah, lihat loh, orang-orang ini benar-benar mereka buat dosa yang besar sampai mereka harus mati dengan cara yang demikian. Terhadap orang-orang yang mengadu peristiwa itulah Tuhan Yesus memberikan gambaran atau perumpamaan ini. Kenapa? Tuhan Yesus mampu membaca sampai ke lubuk hati yang paling dalam, di mana tidak seorang pun bisa menyembunyikan keadaan hatinya yang paling sesungguhnya atau sebenar-benarnya. Yang kedua, bagian ini dipakai untuk menunjukkan kepada orang Israel, khususnya para ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka adalah orang-orang spesial, orang pilihan Allah, bangsa pilihan Allah, yang belajar kebenaran firman Tuhan dengan luar biasa. Sejak dari kecil,
Dari dalam kandungan, dari kecil mereka sudah diajar tentang kebenaran hukum Taurat. Mereka belajar membaca dari belajar tentang hukum Taurat. Apa yang kurang pada mereka? Bapak Ibu, sehingga Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada mereka, bukan masalah berapa lama, berapa spesial kamu mendapatkan pendalaman Alkitab, pendalaman firman Tuhan, pendalaman tentang hukum Taurat. Bukan. Bukan kepada siapa kamu belajar kebenaran firman Tuhan itu, hukum Taurat itu. Kepada Gamaliel atau orang-orang tokoh besar lainnya. Bukan. Sama sekali tidak. Bukan berapa lama kamu menjadi orang yang mengatakan, aku percaya kepada Tuhan Allah Yahweh. Bukan. Sama sekali bukan. Keistimewaan itu benar-benar sesuatu yang luar biasa. Bukan berapa banyak secara akademis, secara usia kamu menjadi pengikut Tuhan. Tapi berapa banyak buah kamu hasilkan. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Kamu gundul. Kamu mandul, kamu tidak berbuah. Hal yang sama terjadi dalam hidup orang percaya, Bapak Ibu. Banyak orang Kristen masa kini berpikir bahwa, aku udah gereja bertahun-tahun, aku udah jadi orang Kristen 40 tahun, 50 tahun. Bahkan sudah dari nenek moyangku aku menjadi orang Kristen. Dari keturunanku, dari garis keturunan di atas aku, 4, 5 keturunan di atas aku. Semua adalah orang Kristen. Bahkan mungkin di antara kita semua, mereka adalah pendeta, hamba Tuhan, misionaris, orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa mungkin, yang melakukan keajaiban, banyak karunia-karunia spesial, yang melayani Tuhan dalam hidupnya. Tapi apakah mereka berbuah, Bapak Ibu? Banyak orang mungkin bisa meniru karunia-karunia rohani, tapi tidak dapat meniru atau memfake buah roh, sama sekali tidak. Karunia roh dapat ditiru, tapi buah roh tidak. Inilah yang Tuhan Yesus maksudkan. Kamu tidak dapat memperoleh buah. Kamu tidak menghasilkan buah dalam hidup kamu. Tidak ada buah roh, buah pertobatan, buah kasih, buah perbuatan baik. Tidak ada sama sekali. Bapak Ibu, ini sangat menyedihkan ketika kita mendapati kita adalah orang Kristen seperti pohon ara yang tidak berbuah. Oliver Curtis adalah seorang fotografer yang terkenal karena dia selalu mengambil gambar atau foto di tempat wisata yang terkenal di seluruh dunia, Bapak Ibu. Dia sudah pergi ke monumen-monumen terkenal di seluruh dunia untuk mengarahkan kameranya ke arah berlawanan, bukan ke arah monumen yang terkenal itu, tapi di sisi lain dari monumen itu. Misalnya, dia mengambil foto di tembok ratapan. Dia tidak ambil gambar tembok ratapan, tapi di baliknya. Mona Lisa, patung Tuhan Yesus di Brasil, Parthenon di Yunani, patung Liberty di New York, dan sebagainya. Bapak Ibu, kalau kita tidak tinggal di sana, kita tidak tahu kondisi sebenarnya. Kita tidak tahu di mana Oliver Curtis ini mengambil gambarnya. Sehingga banyak ahli katakan gambarnya tidak berguna, tidak perlu. Mereka tidak menyukai hasil karyanya. Karena bagi mereka tidak bermakna, karena tidak menampilkan monumen-monumen penting itu. Bapak Ibu, alasan yang sama dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjawab laporan orang tentang pembunuhan berdarah yang sangat keji yang dilakukan oleh Pilatus. Dengan perumpamaan ini Tuhan Yesus ingin menunjukkan kalau kamu tidak berbuah, sama seperti gambar Oliver Curtis itu, sia-sia. Pohon tanpa buah adalah kesia-siaan. Tidak perlu dipertahankan, hanya perlu ditebang. Bapak Ibu, banyak orang Kristen berpikir, asalkan saya ke gereja, asalkan saya memberikan persembahan, asalkan saya melakukan ini itu. Tidak sama sekali, Bapak Ibu. Hidup tidak berbuah perbuatan baik, tapi hidup egois, tamak, berpusat pada diri sendiri, tidak menunjukkan bahwa kita berbuah. Jika kita katakan, saya sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi saya mandul. Saya adalah orang-orang Kristen yang seperti orang Kristen tanpa buah. Atau orang Kristen suam-suam kuku. Orang Kristen suam-suam kuku ini adalah orang Kristen yang munafik. Artinya tidak panas, tidak dingin. Tidak ingin ekstrim sana, ekstrim sini, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Sama seperti dengan jemaat di Laodikia. Tuhan Yesus mengecam mereka karena apa? Mereka tidak panas, tidak dingin. Mereka suam-suam kuku. Menjelang akhir zaman begitu banyak orang Kristen suam-suam kuku. Tidak mau hidup bagi Tuhan, hidup santai. Tuhan katakan, aku akan memuntahkan kamu kalau kamu
hidup suam-suam kuku. Orang Kristen palsu atau orang Kristen suam-suam kuku adalah mereka yang mengaku pengikut Kristus, tapi hidup merasa cukup dengan diri mereka sendiri. Mereka tidak pernah merasa membutuhkan Tuhan, sama seperti jemaat di Laodikia. Mereka mungkin menghadiri gereja, mereka puas dengan cara mereka sendiri yang mereka pelajari. Mereka ingin mengatur hidup mereka sendiri dan menjadi tuan atas hidup mereka sendiri. Orang-orang suam-suam kuku ini adalah orang-orang Kristen yang seperti dikatakan oleh 1 Yohanes 2 ayat 15-16, mencintai dunia ini lebih dari Tuhan Yesus. Atau yang dikatakan 2 Timotius 4 ayat 3, menyukai ajaran palsu yang mengajarkan ajaran sesat, kemakmuran, kenyamanan, dan bukan jalan salib. Seperti yang ditulis oleh Matius 5 ayat 13, yang seperti garam yang tidak punya rasa asin lagi, tawar, tidak jadi berkat. Atau seperti Yakobus 3 ayat 10-12. Apa yang dikatakan mulutnya dengan hatinya berbeda. Dengan kata lain, munafik. Atau yang seperti ditulis oleh 2 Korintus 6 ayat 14-18. Mereka menjadi satu sama dengan dunia ini agar terlihat cool, keren, dapat diterima dalam pergaulan Kristen. Tidak hidup mengikuti arus. Hidup tanpa api Roh Kudus. Hidup biasa-biasa aja. Tidak ada keinginan melayani. Kalaupun melayani, hanya karena apa? Oh, nama saya sudah ada di sana. Asalkan nama saya sudah ada di sana. Tapi tidak pernah memberi hati, waktu, diri, keinginan, energi mereka. Sungguh-sungguh untuk Tuhan. Tidak punya keinginan untuk bersekutu dengan sesama lain. Kelihatannya mereka hidup. Tapi sebenarnya mereka mati. Mereka tidak panas, tidak dingin. Bapak Ibu, apakah kita orang Kristen seperti itu? Seperti pohon ara yang tidak berbuah. Ingat, ini kondisi yang sangat berbahaya. Apalagi ketika kita melihat bahwa tidak banyak waktu lagi untuk kita. Yang kedua yang ingin kita lihat, mengapa pohon ara itu tidak berbuah, Bapak Ibu? Pohon ara yang tidak berbuah ini rupanya dia banyak daunnya. Dia rimbun. Tapi tidak ada gunanya pohon ara yang rimbun kalau dia tidak berbuah. Mengapa dia tidak berbuah, Bapak Ibu? Karena ternyata pohon ara ini spesial, tapi palsu. Dia berpura-pura menjadi seperti pohon ara yang baik, berdaun lebat. Dia pikir orang dapat berlindung kepada dia. Tapi percuma, bukan yang diharapkan adalah perlindungan. Yang diharapkan adalah buah yang dapat dimakan dan mengenyangkan, berguna bagi tubuh. Itulah orang Kristen palsu atau orang Kristen suam-suam kuku, Bapak Ibu. Berpura-pura menjadi Kristen, tapi tidak menghasilkan buah. Mengapa? Karena pada dasarnya hidup mereka sendiri tidak pernah mencapai titik, mengalami transformasi, mengalami born again, mengalami perubahan hidup, mengalami yang namanya metanoia. Apa artinya metanoia? Pertobatan. Apa artinya itu? Artinya berbalik arah, putar haluan. Bapak Ibu, buah tidak dapat dihasilkan tanpa pertobatan. Sehingga ini stepnya. Harus ada pertobatan lebih dahulu, baru buah. Orang-orang Kristen palsu adalah mereka berpikir bahwa, oh, aku bisa fake buahnya. Tapi mereka tidak pernah mengalami transformasi hidup. Percuma, Bapak Ibu. Tanpa pertobatan, tidak bisa akan ada buah. Pertobatan tanpa buah adalah sesuatu yang mustahil, Bapak Ibu. Jadi jika kita melihat orang Kristen suam-suam kuku, artinya sesungguhnya mereka sendiri belum pernah mengalami pertobatan. Karena itu gampang sekali ketika ada ajaran sesat mereka ikut. Gampang sekali ketika mereka diajak untuk menyangkal Tuhan Yesus mereka ikut. Karena apa? Mereka tidak pernah mengalami transformasi. Mereka hanya lahir sebagai orang Kristen. Mereka hanya punya ID sebagai orang Kristen dulunya. Tapi ketika pencobaan datang, mereka gampang menyangkal Tuhan. Karena mereka sebenarnya belum pernah mengalami pertobatan sejati. Belum pernah mengalami reborn, transformasi, metanoia. Tidak pernah. Bertobat artinya berbalik arah, mengubah cara berpikir kita, budi pekerti, untuk menghasilkan sesuatu yang produktif, Bapak Ibu. Karena itu banyak orang Kristen katakan, oh, aku sudah born again. Aku sudah lahir baru, aku sudah transformasi. Tapi kelakuan mereka nol. Tidak sama sekali menunjukkan kekristenan. Tidak sama sekali menghasilkan buah roh dalam hidup mereka. Sehingga pohon ara yang tidak berbuah adalah pohon ara yang tidak produktif. Tidak berguna. Hanya dipakai untuk bernaung.
tidak dapat dipakai untuk makanan, sehingga tidak punya tujuan hidup. Bapak Ibu, ketika pertobatan terjadi, buah dihasilkan, hidup produktif, maka hidup kita ini akan punya tujuan. Dan itu semua hanya bisa terjadi kalau kita sudah mengalami transformasi dan hidup melekat kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan. Bagaimana mungkin saya katakan, oh saya sudah mengalami transformasi, born again, tapi saya tidak hidup melekat kepada Tuhan? Ini sama sekali tidak mungkin. Sama sekali mustahil. Yohanes 15 ayat 45 katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari apa? Dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, tidak melekat. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal, tidak melekat pada pokok anggur. Ayat 5, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia apa? Berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Bapak Ibu, apa artinya ini secara praktis? Artinya, sebagai orang Kristen ketika kita menghasilkan buah, ini bukan hanya teori, tapi ini praktek. Sesuatu yang keluar dengan natural dari dalam diri kita. Bukan sesuatu yang dipaksa. Artinya apa? Ketika kita menjalin hubungan dengan Tuhan, melekat dengan pokok anggur itu, kita punya relasi pribadi dengan Tuhan. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai kesukaan. Kita belajar kebenaran firman Tuhan sebagai sesuatu yang seperti rusa yang haus, yang rindu. Kita ingin melayani bersama, memberikan karunia talenta kita. Karena kita berhutang budi kepada Tuhan. Kita giat mencari jiwa bagi Tuhan, bukan karena paksaan. Kita giat menolong orang lain, bukan karena pura-pura atau ikut-ikutan. Oh, si A menolong orang lain, si A memberi untuk orang lain, saya juga. Bukan Bapak Ibu. Buah itu tidak bisa terjadi tanpa pertobatan sejati. Buah itu kalau memang kita sudah mengalami transformasi, metanoia, pertobatan, akan keluar dengan sendirinya. Tanpa dipaksa atau tanpa dapat dipalsukan Bapak Ibu. Sama sekali tidak bisa. Kalau begitu Bapak Ibu, belajar dari dua bagian pertama ini. Apa yang kita buat? Seandainya kita atau orang lain yang kita kasih adalah orang-orang seperti pohon ara yang tidak berbuah. Bagian ketiga ini bagian yang menarik dari perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Apa? Tambahan waktu anugerah. Ayat 8. Jawab orang itu, Tuan, biarkan dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin apa? Tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Bapak Ibu lihat, pengurus kebun anggur ini melihat pohon ara itu dengan mata iman. Dia tergerak oleh belas kasihan dan meminta tambahan waktu anugerah. Tambahan waktu anugerah agar pohon ara itu diberi waktu setahun lagi. Dia akan bekerja keras, dia akan mencangkul, memberi pupuk agar tahun depan pohon ara ini dapat berbuah. Bapak Ibu, pengurus pohon ara ini meminta tambahan waktu anugerah. Dia akan dengan sabar melakukannya 1 tahun lagi Bapak Ibu. Itulah yang terjadi atau itulah gambaran kasih Tuhan dalam hidup kita. Kasih Tuhan akan selalu memberikan kita waktu lagi, tambahan waktu lagi. Bapak Ibu lihat sudah berapa tahun kita diberi kesempatan untuk bertobat. Paling tidak sejak kematiannya sampai detik ini adalah waktu anugerah. 2000 tahun Bapak Ibu. Kita diberi 2000 tahun waktu untuk bertobat. Saya nggak tahu usia berapa sekarang Bapak Ibu. Tapi mungkin 40, 50, 30, 15. Ada 15 tahun, ada 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 80 tahun. Waktu untuk bertobat. Waktu untuk kembali kepada Tuhan. Seandainya kita mendapati diri kita saat ini, saya belum pernah menjadi pohon ara yang berbuah. Saya belum pernah mengalami transformasi rohani. Bapak Ibu, inilah saatnya. Tapi jika kita adalah orang-orang yang sudah menghasilkan buah, kita memiliki keluarga, teman, sahabat, siapapun itu yang sedang kita doakan. Doakan terus. Karena apa? Doakan dengan iman. Karena selalu ada tambahan waktu anugerah. Walaupun kita akan lihat tambahan waktu anugerah ini juga akan berakhir pada waktu Tuhan Yesus datang. Pada waktu kematian menjemput. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada kisah Nuh.
120 tahun memanggil, melakukan bertobat, masuk ke dalam batra. 8 orang selamat. Ada kisah Lot yang berdasarkan doa syafaat Abraham dari 100 turun hanya 3 orang yang diselamatkan. Ada kisah jemaat Tiatira yang kepada Isabel diberi waktu untuk bertobat tapi tidak mau bertobat. Semua adalah pilihan mereka, Bapak Ibu. Tapi tugas kita sebagai orang percaya yang mengatakan diri kita sudah berbuah, sudah mengalami transformasi rohani, mengalami born again. Tugas kita adalah berdoa agar ada tambahan waktu. Tapi tugas orang yang kita doakan adalah membuka hatinya bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengetuk dengan sabar di depan pintu tiap-tiap hari sampai kita bertobat. Tapi kita tetap harus memilih. Memilih untuk melembutkan hati kita, membuka hati kita, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Metanoia, berbalik arah dan kemudian menghasilkan buah. Ataukah kita memilih untuk mengeraskan hati? Semua adalah pilihan kita. Saya baca satu cuplikan pendek orang bicara soal pilihan hidup. Dia katakan demikian. Mike Tyson menghasilkan uang 700 million US dollar. Sekarang dia hanya punya 3 million US dollar. Lindsay Lohan menghasilkan 28 million US dollar. Sekarang dia hanya punya 800 ribu US dollar. Mikey Carroll, seorang yang menang lotre 9 million pound sterling, menghabiskan semuanya dan kembali menjadi tukang sampah. Hidup adalah pilihan, termasuk kekekalan. Kita memilih apakah kita mau mendengarkan ketukan itu. Ketukan Tuhan Yesus di pintu hati kita untuk bertobat, tinggalkan hidup lama, kembali kepada Tuhan sebelum waktunya berakhir. Bapak Ibu, selama masih ada kesempatan ini, kalau kita mendapati diri kita menjadi pohon ara yang tidak berbuah, berubahlah sekarang. Jangan keraskan hati. Dengarkan ketukan Tuhan, suara ketukan Tuhan, bertobat. Karena apa? Waktunya tidak akan lama lagi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba percaya khotbah di hari-hari ini adalah khotbah yang sangat krusial, yang sangat penting tentang bagaimana kami mempersiapkan diri ketika Engkau datang kembali. Izinkan kami sebagai para hamba-Mu untuk terus menyampaikan berita pertobatan. Karena ada sedikit waktu lagi, waktu anugerah yang masih Tuhan berikan untuk kami bertobat kembali kepada Tuhan sebelum waktu anugerah itu berakhir. Hamba berdoa untuk semua Bapak Ibu yang sedang bergumul mendoakan orang-orang yang dikasihi untuk bertobat. Hamba berdoa berikan iman dalam hati mereka. Iman, ketekunan untuk terus mendoakan, merebut mereka dari api kekekalan. Hamba berdoa supaya Tuhan berikan kesabaran untuk terus mendoakan. Dan hamba berdoa supaya Tuhan menolong tiap-tiap mereka yang sedang didoakan. Supaya mereka melembutkan hati mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hamba percaya waktunya tidak akan lama lagi. Kami yang sudah hidup menjadi orang Kristen bertahun-tahun, tolonglah kami supaya kami bisa mendapati diri kami sebagai pohon ara yang tidak berbuah. Tapi jika hari ini Roh Kudus mengingatkan kami hidup sebagai orang Kristen, suam-suam kuku, Kristen palsu, hamba berdoa Tuhan, lembutkan hati kami untuk membuka hati bagi Tuhan Yesus, bertobat secara serius, secara sungguh-sungguh, dan hidup menghasilkan buah. Hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini menjadi api yang membakar tiap-tiap hati dan telinga rohani yang mendengarkannya. Dan hamba berdoa supaya tidak seorang pun mengeraskan hati ketika mendengar bagian firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus di minggu pertama ini. Kita bisa mempersiapkan roti dan anggur untuk merayakan perjamuan kudus hari ini. Bapak Ibu ingat, tiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita mengingat karya Kristus di atas kayu salib. Kita mengingat apa yang Dia buat di atas kayu salib untuk kita ketika tubuhnya terkoyak dan darahnya tercurah untuk kita. Dan tiap kali kita merayakan perjamuan kudus ini,
kita ingat kembali akan kasih-Nya. Kita dibakar kembali untuk mengasihi Tuhan lebih dalam lagi tiap-tiap hari. Bapak Ibu, roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Ambillah dan makanlah. Cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita semua. Minumlah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus hari ini. Ingatkanlah terus kami untuk hidup dalam spirit perjamuan kudus. Ketika kami tidak saja mengagumi, menghormati, menghargai karya salib-Mu, tapi kami hidup dalam kekudusan itu. Hidup menghasilkan buah, hidup menyenangkan hati Tuhan tiap-tiap hari. Tolonglah kami untuk tidak melukai tubuh dan darah yang sudah tercurah untuk kami. Tapi tolonglah kami untuk terus bersyukur dan hidup dalam pengampunan Tuhan tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Ibu Sarah dan juga secara khusus melalui perjamuan kudus hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan baru lagi buat kita semua. Baik, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk Pak Willy Chen yang ulang tahun tanggal 1 Oktober. Tuhan berkati Pak Willy selalu, kiranya makin hari makin bertambah usia, dalam usia seperti sekarang masih terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan lupa Bapak Ibu terus doakan untuk persiapan retreat kita bulan Oktober ini, tanggal 14, 15, 16 nanti dengan tema Recharge. Kita berdoa supaya kita semua yang akan ikut dalam retreat ini, semua kita diberkati oleh Tuhan lagi, mendapatkan kekuatan baru, baterai-baterai rohani kita diperbaharui. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Have tasted and seen, yet questioned it all, still you remain. Chased empty dreams, ran from your call, and turned back again.